Halo teman-teman, selamat datang di channel edukasi bersama saya Rosalita Anggi. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis butir soal menggunakan program Quest. Nah, program Quest ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu instrumen penilaian atau suatu butir soal tersebut layak atau tidak digunakan dalam proses penilaian. Nah, di sini saya sudah menyiapkan folder yang berisikan 3 file. Yang pertama adalah komen atau perintahnya. Yang kedua adalah data. Dan yang ketiga adalah aplikasi Quest-nya. Untuk data, digit awalan, yaitu person 01 sampai kesekian, itu adalah identitas responden. Nah, teman-teman di sini juga bisa menggunakan nomor absen atau nomor induk siswa. Kemudian untuk digit yang akhir-akhir ini adalah jawaban yang diberikan responden atas soal kita. Lalu, untuk komen atau perintahnya, itu ada beberapa baris. Kita mulai dari baris pertama. Baris pertama ini adalah title, berisikan judul dari apa yang akan kita analisis. Nah, di sini saya tuliskan title-nya itu adalah soal literasi teknologi dengan 25 pilihan ganda. Lalu, yang kedua ada data file. Nah, ini adalah data yang akan kita analisis, yaitu yang ini. Di sini file saya bernama data. Jadi, untuk data file di sini saya tuliskan data.txt karena format saya adalah txt. Nanti apabila teman-teman menggunakan format DAT atau PRN bisa menyesuaikan. Selanjutnya adalah baris ketiga adalah quotes. Nah, ini adalah kemungkinan jawaban. Ada 0, A, B, C, D, E, dan 9. Dan 9 itu adalah omit. Lalu, baris keempat itu adalah format. Nah, format di sini, ID, yang pertama itu ID atau identitas, itu adalah yang ini. Ini adalah digit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka di sini saya tulis untuk ID-nya itu adalah digit pertama sampai 8. Lalu untuk item itu adalah jawabannya. Karena digit ke-9 itu adalah spasi, maka jawaban dimulai dari digit ke-10 sampai 34. Kemudian baris kelima itu adalah key atau kunci jawaban dari soal yang kita akan uji. Lalu baris ke-6 ada set width. Nah, set width ini adalah ukuran kertas atau ukuran page. Nah, ini adalah ukuran yang disarankan, jadi tidak perlu dirubah. Lalu selanjutnya, kita masukkan estimate. Estimate ini adalah perintah untuk program Quest agar bisa melakukan analisis. Lalu selanjutnya kita show output. Di sini kita ketik show. Kemudian output yang kita inginkan ada di sini data, itu saya sesuaikan dengan nama file datanya. Kemudian bagian belakang ini bisa menyesuaikan. Jadi kita tinggal mengganti namanya ini saja, data-datanya ini saja. Untuk bagian belakang seperti sh.out, kemudian sc.out, dan lain-lain itu adalah outputnya. Lalu yang terakhir itu adalah quit. Kita masukkan quit ini untuk perintah terminate atau perintah untuk mengakhiri program Quest setelah program tersebut berhasil running atau berhasil mengeluarkan output. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjalankan program Quest-nya? Kita hanya perlu mengcopy perintah atau komen kita yang kita tulis ini ke dalam aplikasinya. Pertama, kita buka aplikasi Quest, kita klik run, maka akan muncul box dialog seperti ini. Kita tinggal pastekan yang tadi komen yang tadi telah kita copy. Maka program Quest itu akan otomatis running dan kemudian menghasilkan output. Nah, ini adalah output yang berhasil keluar dari program atau dari Quest hasil analisis kita tadi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membaca output yang dihasilkan oleh program Quest. Mari kita bahas. Baik, selanjutnya kita akan membahas cara membaca data output dari analisis Quest kita. Di sini ada beberapa hasil output. Kita buka terlebih dahulu.
Dan kita akan memulai membaca satu persatu mulai dari data sh.out. Nah, jadi untuk file data sh.out ini menyajikan ringkasan statistik dari analisis item dan juga analisis responden kita. Nah, di sini bisa kita ketahui ada valid datanya itu 0, A, B, C, D, E, dan 9 to omit. Lalu di sini kita juga mengetahui jumlah case atau jumlah responden kita itu ada 60 case atau 60 responden. Kemudian item kita itu berjumlah 25 butir soal. Nah, di sini keterangannya no case delete dan juga no item delete. Jadi tidak ada responden ataupun item kita yang di-delete. Lalu di sini juga ada summary of item estimate. Nah, di sini itu menyatakan kualitas butir soal dalam instrumen kita. Kita bisa lihat reliability-nya, reliability of estimate-nya itu adalah 0,89. Jadi bisa dikatakan butir soal ini atau kualitas soal ini dalam kualitas yang cukup baik. Selanjutnya untuk summary of case estimate ini adalah percent reliability 0,8. Ini menyatakan konsistensi jawaban dari respondennya. Lalu kita turun lagi. Nah, di sini kita bisa melihat peta dari item dan person. Di mana di bagian sebelah kanan yang nomor-nomor ini merupakan nomor item dan untuk bagian sebelah kirinya itu adalah persebaran dari subjeknya. Untuk bagian bawah, kita bisa lihat untuk setiap X itu merepresentasikan satu student atau satu responden. Nah, dari peta ini, secara umum kita bisa mengetahui soal mana yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan kesulitan yang rendah. Nah, kita bisa lihat untuk soal nomor 1 ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Jadi, kemungkinan hanya ada beberapa peserta didik yang bisa mengerjakan. Kemudian, untuk yang soal nomor 21 ini memiliki tingkat kesulitan yang rendah. Lalu di sini ada juga distribusi berdasarkan kecocokan dengan model. Nah, ini parameter yang digunakan itu adalah infitment square. Jadi garis putus-putus ke bawah atau titik-titik putus-putus ini itu menandakan rentang nilai dari infitment square yang diterima, yakni antara 0,77 hingga 1,3. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa item atau beberapa butir soal itu yang tidak fit dengan model, yaitu item nomor 8 karena ini di luar dari garis putus-putus. Item nomor 12 juga kurang fit dengan model dan juga item nomor 13. Nah, sisanya yang berada di dalam rentang ini itu fit dengan modelnya. Selanjutnya kita baca untuk data IT. Nah, data IT.out ini merupakan versi lengkap yang memuat kecocokan item dengan modelnya. Nah, di sini ada item 1 hingga item ke-25. Ini adalah butir soal yang kita analisis. Untuk item 1, itu dari 60 responden, itu yang berhasil menjawab soal nomor 1 itu hanya 8 responden. Makanya tadi tingkat kesulitannya itu paling tinggi, 2,37. Ini termasuk tinggi. Lalu untuk yang mudah tadi adalah contohnya nomor 21. Nomor 21, soal nomor 21 ini dari 60 responden yang berhasil menjawab benar itu adalah 52. Sehingga tingkatnya itu tingkat kesukarannya itu rendah, negatif 1,8. Kita juga bisa bandingkan beberapa item dari tingkat kesukaran dan banyaknya jawaban benar dari item-itemnya. Lalu di sini juga ada infitment square seperti yang di dalam garis putus-putus tadi. Ini hanya dalam bentuk angkanya. Lalu selanjutnya kita membaca output dari data ca.out. Nah, untuk data ca.out ini menunjukkan dari responden. Nah, makanya di sini ada persen 1 sampai dengan persen 60 dari jumlah semua responden kita. Nah, di sini diketahui untuk persen 1 dari 25 butir soal, dia berhasil mengerjakan 15. Sehingga estimate-nya itu 0,46. Nah, estimate ini merupakan nilai abilitas setelah dikalibrasikan. Jadi, semakin tinggi nilai abilitasnya itu maka semakin tinggi
kemampuan responden tersebut. Jadi semakin tinggi nilai yang ada di kolom estimate, semakin tinggi kemampuan dari person tersebut. Nah, kita bisa lihat contohnya. Untuk person nomor 16 itu dia berhasil mengerjakan 20 soal dari 25 soal. Tingkat estimate-nya itu adalah 1,62. Kita bandingkan dengan person nomor 9 yang berhasil mengerjakan hanya 4 dari 25. Maka nilai estimate-nya atau ability-nya itu minus 1,92. Tentu saja lebih rendah daripada yang berhasil mengerjakan 20 butir soal tadi. Selanjutnya kita baca data TN. Data tn.out. Nah, data tn.out ini adalah output dari pendekatan klasik dan juga pendekatan modern. Nah, untuk file atau isi dari data tn ini ada item mulai dari item 1 hingga item nomor 25. Nah, tapi di sini dibahas satu-satu berdasarkan pendekatan klasik dan modern. Nah, di sini ada kategorinya. Ini adalah pilihan jawabannya, di mana tanda bintang itu menandakan kunci jawaban atau jawaban yang benarnya. Nah, dari soal nomor 1 kita bisa ketahui bahwa jawaban yang benar itu adalah jawaban C, di mana peserta didik yang memilih jawaban C itu hanya 8 anak. Kemudian di sini ada juga persen. Persen ini adalah persentase peserta didik memilih jawaban tersebut. Jadi, dari seluruh peserta didik hanya 13,3% yang memilih jawaban benar atau memilih jawaban C, sedangkan yang paling tinggi itu memilih jawaban B sebesar 46,7%. Lalu di sini juga bisa diketahui PT biserial dari item nomor 1. Lalu di sini juga bisa diketahui threshold-nya itu adalah 2,37 seperti yang di tabel sebelumnya tadi. Lalu untuk infinite square-nya itu sama 0,92 dan untuk diskriminasinya adalah 0,36. Kita bandingkan dengan soal yang mudah tadi. Soal yang mudah tadi nomor 21. Untuk soal nomor 21 ini jawabannya ternyata E kunci jawabannya, dan yang memilih jawaban benar itu 52 responden. Maka tingkat kesulitannya itu adalah rendah, minus 1,98. Dan persentasenya yang memilih jawaban benar atau E adalah 86,7%. Nah, di sini tidak ada yang memilih jawaban B ternyata. Jadi untuk PT biserial dan lain-lain itu NA. Nah, berikut tadi adalah cara menganalisis butir soal menggunakan quest dan juga cara membaca hasil outputnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.